Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang kembali bertemu dengan kalian. Ya, pada hari ini, hari Minggu pagi, ya, saya akan memberikan sedikit materi terkait dengan struktur data. Ya, jadi minggu kemarin kita sudah masuk di pertemuan 1. Yang mana kita sudah membahas terkait dengan array dimensi 1 dan dimensi 2 secara teorinya, ya, sudah kita bahas panjang lebar, kemudian ada tugas. Nah, pada hari ini akan saya review kembali terkait dengan kode program, ya. Jadi kemarin untuk kode program di Python-nya saya rasa masih kurang, ya. Jadi saya buatkan video ini untuk memberikan kembali pencerahan, untuk membuka kembali wawasan kalian terkait dengan array di Python, ya. Yang saya tahu dan tentunya kalian di semester 1, ya, di mata kuliah dasar pemrograman sudah menggunakan bahasa Python, ya. Jadi pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan bahasa Python. Nah, di sini saya akan lebih kepada struktur data, ya. Oke, sebentar saya akan munculkan terlebih dahulu untuk screen-nya. Oke, nih. Jadi di sini saya menggunakan Google Colabs, ya, Google Colabs untuk menulis kode program dari Python. Nah, untuk recap sebentar, ya, di mana kemarin kita sudah membahas terkait dengan mata kuliah struktur data, yaitu array 1 dimensi dan array 2 dimensi, ya. Jadi memahami kembali array 1 dimensi dan 2 dimensi dalam bahasa Python. Ini yang akan saya titik beratkan. Jadi selalu perhatikan dan pahami kode program, ya. Tidak harus ataupun mesti dihafalkan, yang penting adalah memahami alur dari konsep bahasa program di Python. Karena di bahasa Python itu sudah sangat mudah sekali dipahami, kemudian diimplementasikan, tidak seperti bahasa program yang lainnya. Ya. Ada kelebihan tersendiri di bahasa Python, cuma juga ada kekurangan di samping dengan bahasa program yang lain. Tapi saya tidak akan membahas ke sana kelebihan dan kekurangan, karena di mata kuliah kita adalah terkait menggunakan bahasa Python ini. Ya. Oke, saya recap yang pertama terkait dengan array 1 dimensi. Penerapan di array di Python, di bahasa Python, itu menggunakan list. Array 1 dimensi sama dengan deret atau larik, ya. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini ada contoh array 1 dimensi. Jadi, memiliki array, ya, array 21, 23, dan 4. Jadi A ini nilainya array 21, 23, dan 4. Nah, array di dalam array itu bisa menampung tipe data apa aja, ya. Kalau di sini saya contohkan tipe datanya adalah integer, ya, 21, 23, dan 4. Kemudian B, jus alpukat, jus apel, jus jambu. Nah, kalau di sini menggunakan tanda petik itu adalah tipe data string, ya. Kemudian C. Nah, ini ada C, ada array 1 dimensi juga. 2,34, 3,45, 4,45. Nah, ini tipe datanya adalah float, ya. Oke, bagaimana cara menampilkan di dalam bahasa Python-nya, ya, menampilkan dari array ini. Ini inputnya, kemudian kita tampilkan di layar menggunakan perintah print, ya. Print A, print B, print C. Jadi akan kita cetak
hasil dari array ini, ya, A, B, dan C. Kita jalankan, ya. Nih, jadi ada array, ya. Array yang pertama ini tadi A, 21, 23, 4, itu integer, tipe datanya. Kemudian ada jus alpukat, jus apel, jus jambu, ya. Ini string tipe datanya. Kemudian untuk yang array ketiga yaitu tipe data float, ya. Ada koma atau ada desimal di belakangnya. Ini contoh array satu dimensi, ya. Kemudian bagaimana cara mengambil array ini, ya. Di sini saya contohkan, ya. Bagaimana cara pengambilan untuk misalnya angka 21, ya, mengambil 21 atau 3 atau 4 itu bagaimana, ya kan? Nah, ini misalnya kita mau ngambil nilai 23 atau mau mengambil nih jus apel atau 3,45. Nah, perlu diingat bahwa ketika array itu memiliki namanya indeks, ya. Indeks dimulai dari 0, ya. Jadi kalau kita akan mengambil nilai 23, ya. Kalau di sini saya contohkan A mau diambil nilai 4, ya. Nilai 4 berarti A dalam kurung ini, kurung awal, ya, 2. Kemudian mau mengambil jus apel, ini B 1, ya. Karena ini dari indeks 0, 1, 2. Ini sama juga indeks 0, 1, 2. Gitu. Untuk C mau mengambil nilai ini, ya, 2,34. Nah, kita coba, ya, untuk diterapkan. Nah, maka hasilnya ini, ya, hasilnya 4, ya, print A, 2, A2, jadi indeks kedua 0, 1, 2, ini 4, kemudian indeks ke-1 ini jus apel, indeks ke berapa ini? Indeks ke-0 di baris di C ini 2, 3, 4. Oke. Jadi bisa kalian coba lagi. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, kalau di sini ini tadi kan menggunakan input, ya, input di dalam kode program secara langsung. Nah, bagaimana untuk array satu dimensi itu menggunakan input dari user, ya. Input user mau menginput misalnya tidak 21, 23, 4, tapi terserah user mau 100, mau 200 dan sebagainya. Nah, di sini saya contohkan ada beberapa program, ya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, di sini saya buatkan contoh program. Nah, kemarin di buku slide-nya sudah ada. Jadi begini, yang pertama deklarasi variabel. Contohnya ada variabel buah. Ini untuk menampung array nantinya, ya, array. Kemudian ada variabel stop, false. Kemudian ada i sama dengan 0. Cara mengisi data buah melalui input user, ya. While not stop. Ya. Kemudian buah baru, ini variabel input, ya. Inputkan nama buah-buahan yang ke array, mengikuti i ini. Nah, ini indeks 0. Kemudian buah titik append, ya. Buah baru akan disimpan, ya. Kemudian update nilai i plus 1, ya, i plus 1 atau i sama dengan i plus 1. Kemudian tanya apakah input, ya, mau isi data lagi, ada yes atau tidak, ya atau tidak. Jika dijawab if tanya sama dengan tidak, maka stop sama dengan true. Nah, kemudian cetak semua data buah. Maka perintahnya adalah print, ya. Kemudian ada untuk mencetak semua data buah yaitu print hasil input nama buah dalam format array.
Nah, ini saya munculkan dalam format array, jadi tidak diambil satu-satu. Kalau kemarin di contoh pertemuan satu kemarin itu langsung dimunculkan satu-satu. Nah, saya jalankan, kita lihat. Nah, ini ada inputkan nama buah-buahan, misalnya melon. Input lagi ya, kemudian apa? Jambu misalnya. Input lagi ya, kemudian misalnya, berarti kan ini sudah ada indeks ke 0, itu melon, indeks ke 1 jambu, indeks kedua misalnya durian. Masuk lagi ya. Nah, ini sebanyak user mau input ya. Ini indeks ketiga misalnya mangga. Nah, saya nggak mau tambah lagi, cuma 4 aja. Misalnya kemudian kita tidak. Nah, maka hasilnya akan ditampilkan. Nah, ini hasilnya. Hasil input nama buah dalam format array ini ya. Tadi melon, indeks ke 0. Kemudian ada jambu, indeks ke 1. Indeks kedua durian, dan mangga, indeks ketiga. Nah, cara ambilnya satu-satu ya sama seperti ini tadi. Oke. Ini contoh untuk array 1 dimensi ya. Array 1 dimensi. Oke, kita lanjut di array 2 dimensi. Kalau kemarin array 2 dimensi sudah saya contohkan ya. Nah, ini kita recap kembali, kita ulang kembali supaya lebih memahami. Ya, array 2 dimensi atau 2 dimensi array ini adalah array di dalam array. Jadi array kemudian di dalamnya ada array lagi ya. Memiliki 2 indeks ya. Indeks besarnya dan indeks di dalam array-nya. Nah, representasi dari sebuah array 2 dimensi ini dalam bentuk tabel, di mana ada kolom dan baris. Jadi sebenarnya untuk array 2 dimensi ini adalah representasi dari tabel. Kalau kalian buat tabel kan ada kolomnya apa ya, kolom, kemudian ada barisnya ya. Atau baris dan kolom sama. Nah, selanjutnya ini kita akan contohkan untuk penerapan array 2 dimensi di bahasa Python. Nah, coba perhatikan nih. Saya punya contoh hasil latihan soal dari mahasiswa misalnya ini. Jadi mahasiswa pertama dapat nilai 60, 55, 75, kemudian 80. Mahasiswa kedua dapat 75, 92, 82. Mahasiswa 3, 66, 45, 76, 82. Kemudian mahasiswa keempat ada 88, 85, 82, 89. Nah, dilihat di sini ada untuk mahasiswa kedua hanya ada 3 data. Nah, ini tidak masalah karena array list di dalam Python ini dia akan menyimpan juga. Nah, bagaimana cara menuliskannya ya? Cara menuliskannya seperti ini. Jadi nilai ya. Nilai dalam kurung. Nah, ini untuk indeks pertama ya. 66, 55, 75, 80. Array pertama. Ya, indeks pertama. Kemudian array atau baris kedua nih 75, 92, 82. Nah, tetap harus menggunakan buka kurung ya. Kurung siku ini, buka kurung tutup siku. 66, 45, 75, 76, 82. Ini untuk data ketiga. Dan yang terakhir 88, 85, 82, 89. Nah, kalau kita tampilkan hasilnya dalam keluaran print di Python ya, tinggal
kita panggil print nilai ya. Kita klik print nilai. Nah, hasilnya indeks pertama ini ya, atau baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nah, terus pertanyaannya bagaimana mengambil array 2 dimensi ya, cara mengambil array 2 dimensi untuk misalnya mau mengambil nilai 60, nilai 92, atau nilai 82, atau nilai 82 di baris ketiga ini ya, di data keempat. Nah, di sini saya contohkan cara mengambil atau data 2 dimensi ya, mengambil data 2 dimensi, array 2 dimensi, perhatikan nih. Hampir sama kayak array 1 dimensi tadi ya. Menggunakan perintah buka kurung dan perlu diperhatikan apa namanya indeksnya ya, harus diperhatikan indeks. Nah, di sini saya mau mengambil nilai ataupun data di baris pertama semuanya. Nah, maka print nilai 0. Nah, ini kan indeks ke 0. Print nilai 0. Kemudian saya mengambil indeks kedua. Ya, print nilai ya 2. Indeks 0, 1, 2. Berarti nanti yang ini akan diambil. Kemudian saya mengambil data baris pertama ya, indeks kedua. Berarti nilainya 75 nih. Ya, baris pertama, ini baris pertama, indeks kedua 0, 1, 2. Nah, ini 0, 1, 2. Kemudian kalau mau ambil baris kedua ya, kolom ke 0. Nah, baris kedua ini 1 ya, 2, 3. 0 ya, 0, 1, 2. Kemudian baris ke 0. Nah, ini baris ke 0. 6, 6. Nah, kita coba benar tidak hasilnya. Baris pertama. Nah, ini baris pertama dalam bentuk array ya. Dalam bentuk array. Ini nilai ke 0. Baris pertama. Kemudian baris kedua 66, nih 6645 ya kan, benar masih dalam bentuk array. Kemudian saya mengambil baris pertama kolom kedua ya, nih. Atau indeks kedua 75 0 1 2. Dan 6 hasil 66 itu dari baris kedua kolom ke 0. Kolom ke 066 nih. Oke, itu cara mengambil data dari array 2 dimensi. Nah, bagaimana cara menampilkan dalam bentuk tabel atau matriks? Nah, perhatikan untuk kode program ini. Jadi untuk menampilkan dari nilai tadi, ya nilai tadi kan bentuk array-nya seperti ini nih, panjang baris ini. Biar dalam bentuk tabel seperti apa? Karena ada tabel, baris dan kolom. Kita lihat. Jadi menggunakan 4 perintah saja, sangat mudah. Jadi for a, ya ini untuk variabel a, in nilai, ya in nilai ini berarti di semua data nilai, ya kan, semua data nilai. Kemudian for b untuk a, untuk barisnya. Kemudian print nilai dari b. Nanti kalau sudah sampai n, kasih spasi. Kalau sudah selesai, cetak baris kosong. Kita lihat hasilnya. Nah, ya kan? Hasilnya adalah berbentuk tabel. Tidak ada array-nya lagi, tidak ada kurung sikunya lagi. Seperti ini. Jadi 60, 55, 75, 80. Ya.
Ini tadi 759282. Nah, hasilnya seperti ini. Bentuknya tabel. Ada baris, ada kolom. Dan lurus nih ya, karena sama. Oke, kemudian kita lanjut. Kita lanjut lagi. Ini menampilkan dalam bentuk tabel atau matriks. Ya. Oke. Kemudian bagaimana cara menambahkan data baru? Ya. Kita mau menginsert lagi nih data baru di dalam array yang sudah ada ya, di array 2 dimensi. Nah, di sini saya mau menginsertkan nilai ya, insert ke indeks ketiga ya. 3 ya, indeks ketiga nilainya adalah 45, 67, 80, 85. Ya. Jadi kalau 3 ini 0, 1, 2, 3. Jadi 88 ini nanti harusnya turun jadi ke 4. Ya. Kita coba ya, kita insert. Jadi nilainya insert. Nah, hasilnya dia akan tersisip di sini. Di baris ketiga. 0, 1, 2, 3. Baris ketiga. Otomatis masuk. Nah, kemudian bagaimana mengupdate data? Ya, ini kan misalnya saya mau mengupdate nih nilai baris ketiga tadi. Ya, baris ketiga tadi saya mau update aja jadi 67 sama 80. Ya. Tidak ada 4 data, cuma ada 2 data aja. Kemudian baris ke nilai ya, indeks ke 0, baris ke 0, kolom ketiga akan saya ganti menjadi 90. Baris 0, kolom ketiga 0, 1, 2, 3. Nah ini 80 jadi 90. Kita jalankan. Ya. Nah ini hasilnya. Ya. Mengupdate, mengganti data 67 ya, baris ketiga 6780, kemudian mengganti baris pertama kolom ketiga menjadi 90. Nah, untuk perulangan ini diperhatikan ya, nanti pasti akan digunakan terus. Kemudian bagaimana menghapus data yang sudah ada di dalam array? Nah, oke. Data yang kita sisipkan tadi saya mau hapus. Nah, caranya adalah del nilai. Nah, ini baris berapa nih? Atau indeksnya, indeks ketiga. Ya kan? Kemudian ini untuk menampilkan lagi. Kita jalankan. Nah, ini sudah terhapus nih. 67 sama 80-nya hilang. Oke. Nah, ini tadi adalah perintah-perintah dari array 2 dimensi contohnya, dan perintah-perintah ini adalah diinput di hard coding ya, atau nilainya diinputkan secara langsung oleh programmer. Bagaimana kalau inputnya itu terima dari user ya, sama seperti contoh di atas tadi ya, user input nilainya berapa aja, array ya. Nah, di sini saya mau memberikan contoh atau studi kasusnya ya, bagaimana menggunakan format input user ya. Studi kasusnya adalah input nilai tadi, input nilai di atas. Kalau tadi kan input nilai diisi ya, diisi langsung oleh programmer. Nah, ini user. Nah, ini kode programnya saya sudah memberikan ya. Jadi pertama tetap sama, deklarasikan variabel terlebih dahulu. Di sini saya menampung menggunakan nilai mahasiswa untuk array. Ya. Kemudian ada 2 kali stop. Sebentar. Kayaknya stopnya nanti 1 aja deh. Ini stop ya.
stop 1 dan stop 2 sama false ya. Kemudian I ini untuk indeksnya sama dengan 0. Menginput, nah ini untuk mengisi data nilai mahasiswa melalui user ya, user input. While stop 1 ya. Ini saya masukkan variabel lagi jumlah ya. Integer untuk menyimpan nilai jumlahnya ya. Input berapa data nilai yang akan diinput di dalam array yang ke I ya. Baris lah ya, baris 0, 1 dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada A sama dengan 0 untuk indeksnya ya. Ini untuk array kedua atau tampungnya. Nah, saya tampung di variabel tampung array, buat array baru. Kemudian saya melakukan perulangan ya. Kita buat perulangan dari A sebanyak jumlah. Nah, sebanyak jumlah user mau input data, mau berapa kolom. Ya. Kemudian nilai baru ya sama dengan input. Nah, ini integer. Kita berubah menjadi integer nilainya ya. Input hasil nilai ke berapa dari range ini. Range A atau indeks dari A. Kemudian dimasukkan atau di-append ke dalam array tampung ya. Nilai barunya dimasukkan ke dalam array tampung. Lanjut, kemudian setelah selesai perulangan sebanyak jumlah data, maka akan dimasukkan ke dalam nilai ya. Ini tadi nilai mahasiswa. Titik insert I ya. Dari mana? Dari tampung, dari array tampung. Kemudian I tambah sama dengan 1. Kemudian ditanya oleh program mau isi data lagi ya, untuk mau isi baris selanjutnya. Jika tidak atau jika ditanya tidak ya, maka jawabannya misalnya T ya, maka stop sama dengan true. Nah, di sini hasilnya sudah selesai nih. Kalau ya berarti kembali ke atas, kalau tidak berarti selesai. Nah, untuk mencetak, ini saya print ya. Print cetak hasil input dalam array asli 2 dimensi. Ini saya cetak dalam 2 format supaya melihat perbedaan ya. Jadi cetak ini dalam nilai 2 dimensi langsung, kemudian dicetak hasil dalam bentuk tabel. Nah, ini tadi for yang di atas ya, for X in nilai, for B in X, print B, N. Nah, kita coba hasilnya seperti apa. Ini masih kosong ya hasilnya, kita jalankan. Nah, tadi pertama, berapa data nilai yang akan kita input? Misalnya 4. Ya. Nah, kolom pertama apa? Ini kan input hasil nilai ya, nilai ke 0. Misalnya 80, kemudian 70, 89, 50. Nah, ini kan 4. 0, 1, 2, 3. Udah 4 ya. Kemudian mau isi lagi ya. Misalnya, mau berapa data yang diinput? Misalnya saya mau isi 2. Datanya apa aja? Misalnya 56. 56. Mau isi lagi ya. Mau berapa data? Nah, ini kan, ini 4 data. Ini 2 data, user, masukkan. Ini saya mau isi 3 data misalnya.
Input hasil nilainya berapa aja, misalnya 6, 5, 7, 8, 80. Mau isi lagi? Ya, saya mau isi lagi. Berapa nilainya? Misalnya 4 lagi. Hasilnya berapa? Misalnya 80, 22, 70, 75. Mau input lagi? Tidaklah. Sudah banyak. Kita stop ya. Maka akan dihasilkan. Hasilnya kayak mana? Nah, ini hasilnya. Ini setelah tidak, maka cetak hasil dalam bentuk array 2 dimensi. Ya. Ini tadi data yang ke pertama, nih 80, 70, 98, 54. Ini ada 2, ya. 54, 56. Kemudian baris ketiga. Ini 65, 78, 80. Dan yang terakhir 80, 22, 70, dan 75. Kemudian kalau ditampilkan dalam bentuk tabel, nah ini belum bentuk tabelnya seperti ini. Ya kan? 80, 70, 98, 54. 54, 56, ya. Ini 54, 56. Dan 65, 78, 80, dan 80, 22, 75. Oke ya. Ini kode programnya. Silakan diperhatikan, dicermati dengan seksama. Nanti semoga dengan video ini kalian akan lebih tercerahkan kembali untuk mencoba array 1 dimensi dan array 2 dimensi di dalam bahasa Python. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya, tambahan dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, ya, bisa dibagikan ke teman-teman yang lain atau ke kelas yang lain. Dan juga tidak lupa untuk dikasih jempolnya, ya. Terima kasih.